Sejarah singkat pendidikan Indonesia. Pada awal abad ke-16, Portugis datang ke Indonesia dan disusul oleh bangsa Spanyol. Selain kedatangan mereka untuk berdagang, bangsa Portugis diberi misionaris untuk menyebarkan agama Katolik, atau yang sering disebut dengan 3G, yaitu God, Glory, dan Gospel, yang artinya mencari kekayaan, kejayaan, dan juga menyebarkan agama Nasrani. Pada tahun 1536, Vasco da Gama dan bala tentaranya menguasai Maluku dan mendirikan sebuah sekolah di Ternate, yang merupakan sekolah binaan gerejawan Katolik, yaitu Franciscus Xaverius. Ia berpendapat bahwasanya untuk memperluas penyebaran agama Katolik, perlu sesekali didirikan sebuah sekolah. Di sekolah binaannya ini diajarkan pelajaran agama Katolik, membaca, menulis, dan juga berhitung. Pada akhir abad ke-16, habislah kekuasaan Portugis di Indonesia karena banyak pemberontakan oleh bangsa Belanda. Dengan berakhirnya kekuasaan Portugis, maka timbullah kekuasaan baru, yakni kekuasaan Belanda. Belanda semula datang ke Indonesia tak berbeda dengan bangsa Portugis, yaitu untuk berdagang. Bangsa Belanda yang telah bersatu dalam Badan Perdagangan atau VOC menganggap perlu menggantikan agama Katolik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis menjadi agama Protestan. Untuk keperluan inilah, maka didirikan sekolah-sekolah terutama di daerah yang dulu telah dinasranikan oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1607, VOC mendirikan sekolah pertamanya di Ambon. Pelajaran yang diberikan di sekolah itu adalah membaca, menulis, dan juga sembahyang. Sebagai gurunya, VOC mengangkat bangsa Belanda yang dijadikan guru. Dan pada tahun 1617, sekolah pertama di Pulau Jawa didirikan di Batavia atau Jakarta. Tujuan dari sekolah ini adalah menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang baik oleh pribumi dan kelak mereka akan dipekerjakan pada pemerintahan Belanda. Berbeda dengan kekuasaan Jepang. Pada kekuasaan Jepang, Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3 tahun, yakni dimulai pada tahun 1942, tepatnya pada 7 Maret sampai 17 Agustus 1945. Walaupun singkat, Jepang banyak sekali meninggalkan kebudayaan-kebudayaan yang baik pada pendidikan Indonesia, seperti siswa pagi-pagi disuruh mengumpulkan batu untuk dijadikan benteng pertahanan, dan juga siswa diajarkan tentang baris berbaris yang sampai saat ini masih kita lakukan. 7 fakta tentang pendidikan di Indonesia. Tahukah kalian bahwasanya pendidikan Indonesia menjadi korban kiblat pendidikan di Malaysia? Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Indonesia pernah mengirimkan guru-gurunya ke Malaysia karena Malaysia tidak memiliki banyak guru yang berkualitas. Malaysia bahkan mengirimkan putra-putri terbaik mereka untuk menempuh pendidikan di Indonesia. Namun faktanya, kualitas pendidikan di Indonesia memang masih rendah. Berbanding terbalik dengan keadaan Indonesia pada tahun 1960. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya. Karena beberapa guru pengajar yang bukan di bidangnya pun juga dipaksa mengajar pelajaran yang tidak dikuasainya. Contohnya, guru fisika yang merangkap mengajar pelajaran sejarah, atau guru olahraga yang merangkap menjadi guru PPKN. Bahkan masih ada di daerah pelosok dan terpencil di Indonesia yang hanya memiliki satu guru yang mengajar di semua kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Sejak tahun 1947, Indonesia telah mengganti kurikulum pendidikannya sebanyak 9 kali, mulai dari kurikulum 1947 atau program pelajaran 1947, kurikulum 1952 atau program pelajaran terurai 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan suplemen kurikulum 1999, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Berdasarkan data pendidikan 2010, disebutkan sebanyak 1,3 juta anak 7-15 tahun terancam putus sekolah. Sebenarnya yang mempengaruhi angka putus sekolah di Indonesia sangat beragam,
Namun masalah yang paling sering ditemui adalah soal biaya sekolah yang sangat tinggi. Menurut laporan terbaru dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, Education at Glance 2015, data presentasi negara dengan tingkat putus sekolah tertinggi di dunia ditempati Tiongkok dengan 64%. Indonesia ada di urutan kedua dengan angka putus sekolah 60%. Keadaan ini menjadi salah satu fakta miris pendidikan di Indonesia. Kehidupan di kota yang sangat keras dapat mempengaruhi siswa yang sekolah. Mereka yang sekolah di kota kebanyakan disibukkan untuk mencari jalan untuk bolos sekolah, tawuran, bahkan minum minuman keras. Berbeda dengan siswa yang berada di pedesaan, mereka memiliki semangat yang sangat tinggi dan perjuangan untuk datang ke sekolah meskipun mempertaruhkan nyawanya. Padahal dengan pelajaran seadanya, namun perjuangan untuk hadir ke sekolah sangat tinggi. Dengan budaya, kita bisa mengetahui siapa jati diri kita sebenarnya. Namun hal ini malah jarang diajarkan di sekolah-sekolah. Semakin tinggi sekolah kita, semakin tidak ada pelajaran budayanya. Banyak guru di Indonesia tidak mengetahui apa yang dilakukan muridnya pada meja bagian belakang. Oleh karena itu, kebanyakan guru yang ada di Indonesia tidak punya rasa kepekaan terhadap muridnya sendiri. Kemudian para murid pun menjadi merdeka dan memainkan handphonenya pada saat jam pelajaran. Melihat fakta-fakta yang ada, kita selaku anak bangsa perlu memperbaiki diri dan segera berbenah atas apa yang menjadi kekurangan sistem pendidikan di Indonesia. Inilah tugas yang harus diemban oleh generasi muda sebagai agent of change atau agen perubahan. Sekian untuk video kali ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen apa yang menurut kalian yang harus dibahas pada video selanjutnya.